Sahabat SMP, kita bertemu lagi di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang memang mengangkat topik-topik seputar dunia pendidikan dengan berbagai pergumulan dan pernak-perniknya, dengan berbagai mungkin situasi-situasi yang membuat siswa, mungkin guru, juga orang tua itu bertanya-tanya, kok begini, kok begitu, atau mungkin mau protes dan sebagainya. Dan memang ini menjadi sebuah pergumulan yang kita hadapi bersama-sama. Saya menyadari bahwa dunia pendidikan ada dunia yang dinamis, sehingga perkembangannya itu uh, akan selalu ada gitu ya, dan tidak pernah berhenti untuk berubah. Seorang yang bernama Eleanor Roosevelt, dia pernah berkata bahwa berhenti berkontribusi secara positif tentunya gitu ya, berarti itu memulai kematian Anda sendiri. Saya melihat ini menarik begitu, karena kalau seseorang itu berhenti berkontribusi, berarti semacam eksistensinya itu di dunia itu sudah tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti dianggap mati, kira-kira demikian. Dan dalam banyak hal, kata kontribusi itu berkaitan dengan sebuah sumbangsih gitu, dan secara umum dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya positif, sehingga pada waktu orang mengatakan ada memberikan kontribusi begitu, uh, idenya selalu hal yang sifatnya positif. Tapi ada juga gitu ya, kontribusi yang diarahkan ke hal yang negatif, dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Ada seseorang yang bertanya di Quora, mungkin gitu ya, mungkin Anda juga punya pertanyaan yang sama atau mirip pertanyaannya, atau ya seputar itu kira-kira gitu ya, tapi tidak berani bertanya. Nah, jadi kita perlu perlu memberikan apresiasi buat teman kita yang satu ini, karena berani menanyakan. Karena begini, berani bertanya itu sesuatu yang menurut saya perlu dirayakan, karena tidak semua orang berani bertanya. Ada orang yang merasa bahwa nanti kalau saya tanya saya dianggap, mohon maaf, bodoh, atau kalau saya bertanya nanti dianggap gitu aja ditanyakan, seperti itu. Tetapi tidak semua orang itu sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, ini menjadi satu koreksi juga bagi kita semua ya. Kira-kira begini, katanya dosen itu tidak mengajarkan semua ilmunya. Jadi dosen itu pelit begitu ya, ilmunya tidak diberikan semuanya, hanya sebagian aja. Dan menurut penanya begitu, estimasinya dosen hanya memberikan 50% dari ilmunya. Saya tidak tahu dari mana sumbernya gitu ya, mengapa penanya berani mengeluarkan angka 50% kalau misalnya tidak mengajarkan semuanya begitu. Mungkin lebih aman gitu ya. Tetapi ya, entah mungkin penanya mendengar dari seseorang, atau mungkin ada penelitian, saya tidak tahu gitu ya. Tapi idenya adalah dosen itu ketika mengajar tidak akan memberikan semua ilmunya, tidak akan mengajarkan semua ilmunya. Dan hipotesanya adalah ya, gara-gara hal seperti ini, gara-gara dosen itu tidak mengajarkan semua ilmunya, maka dosen itu menjadi kontributor terkait dengan banyaknya sarjana yang menganggur. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, ini menjadi satu mungkin gitu ya, sebuah pergumulan di antara teman-teman dosen yang mendengar pertanyaan seperti ini. um, Tentu saja dituduh memberikan kontribusi terkait dengan meningkatnya sarjana yang menganggur. Itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang
rasanya wah ini sudah ngajar sebaik-baiknya kok malah seperti ini gitu. Tapi mari kita lihat gitu ya, apakah memang demikian adanya. Sebenarnya kalau kita mau mengamati dengan detail apa yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas, bukan hanya di tingkat kuliah ya, juga di sekolah sebenarnya, em, saya setuju gitu ya bahwa eh, dosen itu tidak akan mengajarkan semua yang diketahuinya. Dosen tidak akan memberikan gitu ya semua ilmunya kepada mahasiswa. Saya setuju. Tapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti secara otomatis saya juga menyetujui gitu bahwa karena dosen tidak mengajarkan semuanya, maka dosen itu berkontribusi kepada tadi terkait dengan banyaknya sarjana yang menganggur seperti itu. Tetapi ide besarnya adalah seseorang gitu ya, seseorang tidak pernah tahu kapan sebenarnya dia itu menguasai semua materi yang dipelajarinya. Kapan dia menguasai semua ilmu yang dia kuasai. Dan mungkin ketika hari ini saya membaca sebuah buku, ketika hari ini saya belajar sesuatu yang baru, kemudian saya mendapatkan satu inspirasi, ada insight, oh ternyata saya mengerti gitu ya. Bisa jadi besok faktanya berubah. Ketika saya menemukan fakta yang lain yang membuat saya berpikir, ternyata apa yang saya pelajari kemarin itu ternyata belum semuanya, hanya sebagian. Dan ini sering terjadi ketika ketika seseorang itu meluangkan waktunya untuk belajar secara teratur, maka seseorang akan menyadari bahwa dia itu tidak menguasai semuanya. Apa yang dikuasai pada hari ini kemungkinan besar besok sudah hilang, sudah tidak, sudah sudah apa ya, sudah ditambah lagi hal yang baru yang dia tidak kuasai, hal yang baru dia harus pelajari lagi seperti itu, sehingga sulit gitu ya untuk mengatakan bahwa hari ini saya mengajar semua yang saya ketahui. Itu sulit karena memang apa namanya, hari ini memang itu yang diketahui, tetapi setelah selesai mengajar kelasnya bubar begitu, terus baca artikel tertentu dan ternyata kok ini belum tahu, terus bagaimana lagi. Jadi bisa dibilang dosen itu sebenarnya tidak pernah menguasai bidangnya 100%. Mungkin ada yang tersinggung dengan pernyataan saya, tidak apa-apa. Ini kan pendapat saja. Saya melihat bahwa dosen sekelas guru besar pun gitu ya, saya kok yakin tidak berani mengatakan dengan terbuka mengatakan bahwa saya sudah menguasai semua ilmu yang ada di bidang saya. Tidak berani mengatakan itu. Orang Indonesia mengatakan belajarlah dari padi. Ketika semakin banyak maka semakin merunduk, semakin rendah hati, kira-kira demikian. Jadi dosen yang sudah masuk ke level guru besar gitu ya, dia sudah tahu banyak, sudah punya kontribusi yang cukup banyak dalam pengembangan ilmu misalnya, justru semakin dia mengerti ada banyak hal yang dia harus pelajari. Sehingga sekali lagi tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin dosen itu akan mengatakan saya sudah menguasai bidang saya 100%, itu tidak mungkin gitu. Karena dosen juga masih terus belajar, masih terus berkembang, masih terus memperluas wawasannya gitu. Ada bagian ilmu yang belum diketahui, ada bagian yang belum dipelajari, atau ada bagian yang belum dipelajari karena belum ditemukan fenomena tertentu yang membuat orang merasa perlu untuk mempelajarinya. Nah, jadi ini hal-hal yang apa ya, dunia dunia akademik, dunia ilmu itu sesuatu yang tadi saya katakan dinamis begitu, sehingga tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin kita bisa mengatakan semuanya kita mengerti gitu. Jadi sekali lagi ketika kita tidak tahu di mana batas menguasai semuanya itu, maka seseorang tidak bisa mengatakan harus mengajarkan semuanya. Ambillah sebuah contoh gitu ya.
seorang dosen gitu ya, pengetahuannya itu dikumpulkan katakanlah 10 tahun, mungkin 4 tahun dia kuliah, kemudian mungkin sempat 2 atau 3 tahun dia bekerja di luar bidang akademik, kemudian kembali ke kampus untuk mengajar, kemudian ketika itu dia terlibat dalam penelitian, terlibat di dalam mengikuti pelatihan, ada tutorial dan sebagainya, membaca banyak literatur, membaca buku, artikel ilmiah. Kemudian dari selama 10 tahun itu kira-kira dia belajar banyak hal yang memperkaya pengetahuannya, yang memperdalam keilmuannya, kemudian dia mengajar. Ketika dia mengajar, bisa enggak semua pengetahuan yang dia peroleh katakanlah dalam masa 10 tahun itu diringkas hanya dalam waktu 4 bulan atau semester, dan tidak setiap hari gitu. Seminggu 2 kali kira-kira. Bisa enggak? Gitu. Itu bukan hal yang mudah. Ada terlalu banyak hal yang mau disampaikan. Tetapi waktu tidak mencukupi. Dan usia mata kuliah di kampus kita kan hanya 1 semester. Kecuali tugas akhir ya yang mungkin bisa molor sampai semester yang kedua. Tetapi kalau misalnya mengambil mata kuliah pengantar ilmu ekonomi misalnya, kan pengantar ilmu ekonomi usianya masa belajarnya 1 semester gitu. Kalau materinya banyak dibagi 2, pengantar 1, pengantar 2 kira-kira demikian. Tapi itu pun tetap 2 yang terpisah. Artinya pengantar 1 tidak bisa diteruskan di antar berikutnya karena sudah ganti lagi. Jadi tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin mengajarkan semua ilmu yang sudah dikumpulkan katakanlah selama 10 tahun tadi diringkas dalam waktu 4 bulan hanya seminggu 2 kali. Kalau toh bisa disampaikan, itu pasti ada namanya beberapa penyederhanaan yang mesti dilakukan. Dan ketika kita bicara mengenai penyederhanaan itu, maka sebenarnya apa yang diberikan itu pasti tidak semuanya. Kan disederhanakan gitu. Sehingga tidak semua diberikan. Dan itu yang harus dikerjakan. Karena waktu itu sangat terbatas. Berbeda ya kalau misalnya satu mata kuliah ini usianya bisa setahun begitu, bisa 1,5 tahun misalnya, dan bisa berbeda-beda untuk tiap mahasiswa. Wah itu mungkin masih bisa dikerjakan. Tapi ketika mata kuliah itu usianya maksimal 1 semester dan mesti selesai, mesti habis, dan tidak mungkin diperpanjang lagi. Tidak mungkin seorang dosen itu mengajar tanpa menyederhanakan materi-materi yang akan disampaikan tadi. Dalam banyak hal, saya mengamati bahwa mahasiswa itu berharap dosennya itu akan mengajarkan semuanya. Mahasiswa berharap bahwa dosen akan memberikan semuanya yang diketahui. Dan saat ini gitu ya, saat ini tidak diperoleh. Ketika mereka bekerja, kemudian tidak mendapatkan materi yang terkait dengan pekerjaannya begitu, atau merasa kurang ilmu, kemudian menyalahkan dosennya, bukan? Ya karena ketika dulu saya kuliah, dosen saya tidak mengajarkan semuanya, seperti itu. Saya melihat bahwa mahasiswa itu adalah sosok yang cukup dewasa seharusnya. Dewasa dalam arti bertanggung jawab untuk apa dilakukan. Dewasa dalam arti dia menyediakan waktu untuk belajar, menyediakan waktu untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Sehingga jangan seperti anak kecil begitu, diberikan tanggung jawab pekerjaan, kemudian tidak menguasai topik pekerjaan itu, kemudian menyalahkan saya, iya waduh saya tidak ngerjakan ini, kenapa? Karena dulu waktu kuliah tidak diajari sama dosen saya begitu. Sorry loh ya, mahasiswa kan tidak mau dibilang anak kecil gitu, maunya dibilang udah dewasa. Ya mari kita juga
menjalani gitu ya, maunya dilabeli sebagai orang yang dewasa, mari juga bersikap sebagai orang dewasa. Jangan mentalnya seperti anak kecil yang mudah menyalahkan dosennya karena ini mungkin memang ada dosen yang tidak mengajar dengan baik. Tetapi ketika mengatakan bahwa karena dosen saya tidak mengajarkan semuanya, itu menurut saya bukanlah pernyataan yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita bicara mengenai apa ya, jenjang usia belajar begitu, kita memang mengerti anak-anak SD ini masih perlu dibimbing dengan detail karena memang mereka baru dalam tahap awal masuk ke sekolah, membiasakan diri dengan situasi belajar di sekolah, sehingga eh, ya mereka masih diajari, mesti dibimbing dengan detail dan sebagainya. Siswa SMP bisa mulai dilepas, tetapi tidak apa ya, tidak terlalu masih 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 dipegangi talinya, kira-kira demikian. Dan pada taraf tertentu mungkin sudah bisa dilepas. Tingkat kemandirian siswa SMA pun seharusnya lebih tinggi daripada siswa SMP gitu, dari siswa SD sebagainya. Sehingga eh, proses belajar ini adalah proses belajar yang progresif. Ketika SD semua dibimbing dengan detail, ketika SMP mulai dilepas sedikit, ketika SMA lebih banyak dilepas begitu. Juga ketika kuliah lebih banyak lagi yang harus dilepaskan supaya belajar bertanggung jawab, belajar menjadi seseorang yang dewasa di dalam bersikap. Dan sekali lagi ya, namanya mahasiswa seharusnya lebih bisa diberi tanggung jawab kira akademik. Tapi kenyataan ada cukup banyak mahasiswa yang kayak anak kecil. Mau contoh, belajar masih diingatkan. Itu bukan sikap orang yang dewasa. Kalau belajar masih diingatkan, kayak anak-anak SD, kayak anak-anak SMP, mungkin kayak anak SMA. Loh, kan ini peralihan antara SMA ke kuliah, oke, tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah mau lulus pun masih belajar diingatkan, apakah itu sikapnya dewasa? Kan tidak. Gitu. Beberapa mahasiswa menyalahkan dosennya ketika mereka mendapatkan nilai yang buruk. Dan rata-rata eh, yang punya kecenderungan menyalahkan dosanya ini adalah mahasiswa yang tidak pernah belajar, yang jarang belajar, mungkin jarang kuliah, yang sibuk dengan medsosnya ketika kuliah dan sebagainya gitu. Ujung-ujungnya nanti ketika sudah lulus gitu ya, kemudian tidak bisa bekerja, menyalahkan dosennya. Ya nih gara-gara dosen saya tidak mengajar dengan baik, maka saya ini jadi pengangguran sebagainya. Nah, itu bisa ke arah sana. Saya tidak mengatakan bahwa penanya itu seperti ini gitu ya, tapi bisa jadi sih gitu ya. Terus saya tidak langsung menuduh bahwa penanya pasti orang seperti ini. Itu disclaimer dari saya. Saya melihat bahwa sebenarnya dosen itu tidak perlu mengajarkan semua yang diketahuinya. Artinya, eh, ketika ketika dia mengajar di kelas, maka dia tidak perlu menyampaikan semua hal yang diketahuinya. Apa apa segala sesuatu yang pernah dipelajarinya. Tidak perlu. Tetapi seorang dosen bertanggung jawab untuk memberikan dasar-dasar yang kuat yang dapat dipakai untuk mengembangkan diri. Ini penting. Jadi mengajarkan materi-materi yang apa ya, materi-materi yang dianggap up to date itu baik gitu. Tetapi tanpa dasar yang kuat gitu ya, itu tidak membuat seorang mahasiswa itu siap menjadi pembelajar yang mandiri. Karena ketika nanti mereka bekerja, kemudian mereka diberikan satu tanggung jawab pekerjaan tertentu, entah kerja sendiri, entah kerja ikut orang begitu, kemudian mengatakan, wah enggak bisa nih, aku enggak pernah diajari ini. Nah, ketika dosen sudah memberikan dasar yang cukup untuk bisa mengembangkan diri, maka sebenarnya orang ini, mahasiswanya, alumni ini, maka dia bisa belajar sendiri dengan materi-materi yang lain berdasarkan dasar-dasar konsep yang pernah diberikan oleh dosennya tadi. Masalahnya adalah banyak orang apa ya,
banyak mahasiswa juga gitu ya, maunya semua diberikan, dan bahkan konsep dasar dianggap sebuah teori yang tidak berguna. Lebih parah lagi, gitu, lebih parah lagi, ini diungkapkan oleh mahasiswa S1 bukan di 4 begitu. Kalau Anda memang memilih masuk di program S1, maka seharusnya belajar konsep dasar itu hal yang penting untuk dikerjakan. Karena konsep dasar, ide besarnya program S1 adalah mengembangkan keilmuan. Bagaimana seorang bisa mengembangkan keilmuan jika tidak menguasai konsep dasarnya gitu. Loh, tapi saya tidak ingin bekerja di bidang akademik, tidak pengen jadi dosen sebagainya, tidak masalah karena Anda pilih S1. Tapi kalau Anda pengennya bekerja di luar non akademik, di luar bidang akademik, mungkin program DMR lebih cocok buat Anda gitu, karena lebih memberikan banyak keterampilan praktis yang dapat dipakai di dalam pekerjaan di luar bidang akademik tadi. Saya melihat bahwa tidak ada kaitan antara pengangguran, sarjana yang jadi pengangguran itu tidak berhubungan dengan dosen yang tidak mengajarkan semua ilmu. Artinya eh, terlalu sempit begitu ketika orang mengaitkan pengangguran di tingkat sarjana gitu. Itu terkait itu karena ketika kuliah dosen tidak mengajarkan semua ilmunya seperti itu. Mari kita berpikir lebih luas gitu ya, karena faktor-faktor di balik pengangguran itu terlalu banyak. Terus kenapa yang justru hanya urusan terkait dengan dosennya begitu? Nganggur, ada orang nganggur karena menolak pekerjaan. Ada, ada. Karena merasa pekerjaan itu tidak cocok dengan bidangnya atau urusan gengsi. Saya punya seorang teman yang lulus dari program master di Eropa, sempat nganggur selama setahun, bukan karena tidak ada pekerjaan, tetapi dia menolak untuk bekerja. Jadi ceritanya itu ketika proses wawancara kerja, dia diberitahu tempat kerja kami ini gitu ya, kami ini tidak membutuhkan level magister, tidak butuh master, bachelor cukup, S1 cukup, tidak perlu S2. Kalau kamu mau bekerja di sini tapi dibayar S1, kamu akan diterima. Dia tidak mau, ya sudah gitu. Karena tidak mau, dia masih nganggur. Apakah salah dosennya? Kan juga tidak begitu. Pengangguran juga tinggi terkait ketika pertumbuhan ekonominya rendah. Ini hal yang juga paling jelas kelihatan gitu. Teman-teman yang belajar tentang ekonomi pasti mengerti bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu rendah, maka pengangguran pasti cukup tinggi. Dan ada juga orang yang nganggur karena tidak berusaha. Nah, setidaknya di beberapa contoh ini itu kelihatan begitu bahwa pengangguran itu bukan hanya terjadi gitu ya, bukan terjadi gara-gara dosen tidak mengajar semuanya. Jadi mari kita memperluas cakrawala, memperluas wawasan supaya tidak mudah terjebak pada situasi yang seperti ini tadi. Oleh karena itu, mari kita mulai menggalakkan gerakan tidak mencari kambing hitam di balik fenomena pengangguran tadi. Ada terlalu banyak hal di balik faktor pengangguran tadi, sehingga kita perlu menilik dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, dan setiap orang punya tanggung jawab masing-masing untuk melanjutkan hidupnya gitu ya. Tidak dengan entengnya menyalahkan orang lain, tidak dengan entengnya menunjuk orang lain sebagai biang keladinya seperti itu. Saya melihat bahwa dosen yang bertanggung jawab, yang mengajar dengan baik, yang memperhatikan mahasiswanya, yang memperhatikan kemajuan mahasiswanya, sudah melakukan bagiannya ketika mahasiswa itu dalam masa kuliah. Oleh karena itu, ketika mahasiswa ini lulus menjadi alumni kampus, kemudian terjun ke masyarakat, maka alumni ini perlu melakukan bagian selanjutnya. Tentu saja ketika masih mahasiswa juga perlu melakukan bagiannya di dalam belajar.
dan itu menjadi satu latihan yang pas gitu ya, karena ketika nanti selesai lulus menjadi alumni kemudian bekerja, kemudian itu juga tidak akan menghentikan dia untuk terus belajar dan menjadi sebuah pengingat buat kita semua bagaimana seseorang bisa terus belajar mengembangkan diri ketika nganggur pun gitu ya, berusaha mencari peluang-peluang tertentu dan tidak menyalahkan orang lain. Saya kira kita akhiri materi pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka cakrawala, semoga bisa menolong sobat SCP untuk menatap masa depan dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa.